Jadi kali ini mau ngebahas tentang iPhone 8 64 GB warna space gray. Terus ini by the way gue beli dari uang sendiri, terus buat didagangin gitulah. Jadi langsung aja masuk ke barangnya. Sebelum masuk ke barangnya itu kita lihat di dusnya dulu ya. Pertama ini dusnya, menurut gue sih iya, karena ini nimbul, karena gue dapat dari orang juga, gue nggak tahu ke tangan berapa ya gitulah. Terus ini nimbul gini dan logo Apple aja itu gue nimbul gitu. Itu untuk dus atas. Dan gue nggak tahu ya yang ori atau seterusnya itu udah ada, maksudnya udah dihilangin barcode-nya atau enggak ya. So udah hilang. By the way ini dus iPhone 8 biasa ya, bukan 8 Plus dan kawan-kawan gitu. Cuma yang gue tahu, yang gue baca di GSM Arena itu speknya sama kayak iPhone X dan 8 Plus kan dia 2017. Ini nanti itulah. Terus ini nggak lengkap ya, dapat desa gitu. Dan ini iPhone ini gue udah rapiin lagi, udah gue bersihin. By the way ini ori, ada matte-nya gitu, bahannya juga beda, karet gitu kan. Terus jadi nggak bersih, nggak rapin gini. Terus ini untuk kabelnya juga udah bredel atau putus gitu. Terus ya ginilah kondisi barang second, nggak selalu mulus, nggak selalu bagus banget ya, tergantung pembelian dari kalian masing-masing gitu. Dan biasanya yang gue tahu ya, yang mau beli dari atau gimana, di sini nih ada dongle lightning lagi gitu. Cuma yang gue pegang sih sama gue coba earphone-nya ini original. Dan by the way ini lightning ya, tuh kayak gitu. Ini palanya kayaknya sih ori nih, rada berat gitu. Terus ya ginilah, bawahnya agak mencurigakan gitu, nggak tahu lah ya, menurut gua sih kayak tempelan gitu. Cuma yang gua tahu sih gitu. Itu untuk dusnya. Sekarang ke HP-nya. Jadi HP-nya itu ya ini warna space gray yang dibilang dari Apple ya. Kalau gue bilang sih lebih ke hitam lah ya, hitam kaca gitu. Dia bentukannya kayak iPhone 7 ya, kayak iPhone 7 loading dulu. Ukurannya sama kayak 6, 6S, 7 sama ini, dan SE 2020. Terus ini gue dapat ya, pokoknya itu gue beli gitu. Harganya sih bervariasi ya, mulai yang menurut gue sih 3 sampai 5 jutaan ada yang jual lah ya untuk 8, tergantung kondisi, full set ya gitulah, originalnya kayak gitu. Langsung aja ke HP-nya yang tadi gue bilang warna hitam kaca kayak 7 biasa, dia belakangnya kaca. Cuma yang kalau 7 itu kan yang gue tahu dia yang versi kaca itu jet black ya. Kalau iPhone 8 ke atas yang gue tahu sekarang kayak zaman lagi ke iPhone 4, 4S gitu, model kaca gitu. Kayak gitu nih kondisinya, mudah-mudahan kelihatannya. Menurut gue sih ya baret lah ya, nggak baret banget sih, cuma lumayan lah, mudah-mudahan kelihatan sih. Tuh nggak terlalu kental ya, paling di lensa sih kayak gitu.
kita masuk menu ya. Ini gue udah dapet iOS terbaru ya tuh. Ada itunya lagi, nanti gue sensor deh. Terus apa lagi ya, ini 443. Terus dia 3D touch-nya jalan, kameranya juga jalan, terus True Tone-nya pun juga aktif kayak gitu. Apa lagi ya, ya paling itu aja sih ya. Kalau menurut gua ini aman, fitur normal. Oh by the way, ini kartu bisa semua kartu ya. Gue jadi kayak jualan gini ya. Ya isi cuma ya terserah. Oh iya, ini gua apa gitu kata teman gua, ini fitur apa sih katanya, kayak pip mode gitu ya, bisa 2 layar. Ini udah di iPhone 6 sih mulai ya. Gue baru tahu juga sih kayak gitu. Terus ini nanti spek bisa kalian dicek GSM Arena atau Google atau Kimofil ya, atau apa sih penyebutannya, gue nggak tahu lah. Patokan gue sih dari situ. Untuk GSM Arena dia spek bisa di compare segala macam. Cuma itu menurut gue ya. Kalau kurang lebihnya nanti bisa kalian tambahkan di kolom komen aja. Untuk Kimofil itu lebih ke skor ya. Kadang harga juga apa namanya bisa dikasih tahu gitu. Sama sih GSM, dia kayak ngasih buat ke eBay gitu. Gua ya gitulah, gua ada promosi gitu. By the way, ini fitur normal semua sih. Kedengar gak sih getarnya? Mudah-mudahan sih kedengar. Mana sih mic-nya? Mudah-mudahan sih kedengar ya. Getar gitu, normal, finger segala macem gitu. Cuma menurut gua pribadi sih ini apa sih namanya, iOS 14.4 ini boros ya, rada boros kan menurut gua. Dan ini kan tahun keempat ya, nanti September atau Oktober gitu. Sekarang kan hitungannya 3,5 tahun ya. Masih worth it gak sih? Menurut gue masih ya, 2-3 tahun lagi masih sih. Cuma ya kembali ke pemakaian kalian ya. Buat HP pertama atau HP kedua. Cuma kalau gue kan juga ganti ini kan ya, ke 8, cuma versi rose goldnya yang apa sih, warna terlarisnya. Bukan terlaris sih, kalau dulu yang gue tahu itu versi mahalnya yang warna apa ya, pokoknya gitulah yang mahal lah kayak gitu. Space gray sih yang gue suka, ini hitam gini kaca. Yang jarang mah yang silver gitu kan, 3 warna doang. Ada juga yang red ya, red sama silver kan jarang kayak gitu. Untuk kelebihannya menurut gua ya ini kecil, pasti di tangan menurut gua. Terus kedua, gue suka sih balik lagi ke modelan iPhone 4S kaca lagi gitu kan. Cuma kalau dulu kan 4S kan buka bodi belakangnya ceklek gitu kan, didorong. Sekarang kan lu kalau mau buka copot belakang kan harus via depan gitu kan, copot layar pakai heater gitu, pemanas gitu, maksudnya pemanas buat layar gitu lah. Karena ini kan waterproof kan, mulai dari iPhone 7. Terus apalagi ya, itu kelebihan menurut gue sih, enak di tangan, kecil, pas lah menurut gue. Terus itu sih menurut gue. Untuk kekurangannya lumayan nih menurut gue pribadi. Ini 643. Gua nggak tahu ya berapa lama itu untuk kadang kan minta update aplikasi gitu kan, bikin memori kurang gitu, atau sisa-sisa cache gitu kan. Nah terus untuk
Oh ya, ini udah speaker udah stereo. Dari model iPhone 7 ke atas speaker semua udah stereo. Kedua, untuk baterai sih dia gua kalau nggak salah itu 1821 mAh kayak gitu, dan ini baterainya sudah mulai servis sih. Pembatan masih bisa, cuma ya gitu dah. Oh, udah mulai. Cuma menurut gua ini kekurangannya ya, gua nggak suka ada battery health gini kan. Jadi bikin bikin apa sih namanya, nggak nyaman ya. Jadi mikirin battery health itu kapasitasnya ya, walaupun katanya ya kalau nggak salah itu untuk menunjukkan baterai dari kalian ini segini gitu buat ganti gitu. Cuma menurut gue ya kembali ke pemakaian sih, kalau ya boros ya boros, yang enggak ya enggak. Cuma sih itu yang gue kenapa harus ada gitu. Rumornya ya katanya sih di iOS 15 ya mulai dihilangkan sih. Itu sih palingan menurut gue ya. Dan ini kalau jatuh lumayan sih pecah gitu ya, bukan buat dibanting-banting, cuma kalau nggak pakai pelindung lah ya kayak gitu. Jadi kesimpulan dari video ini, menurut gua ini masih worth it untuk 2 atau 3 tahun lagi ya, pahitnya ya 3 tahun lah. Terus dia kecil, enggak gede banget, 4,7 ya pokoknya, yang tadi gue bilang di awal masih enak. Terus ya apalagi kalau misalkan suatu saat atau yang nonton atau jadi review ini dapatnya full original ya. Gue nggak bilang semuanya orang yang jual itu nggak original atau KW ya, nggak, kembali lagi ke orangnya masing-masing sih. Ada yang full ori, ada yang non ori kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih syukur-syukur sih dapat full ori ya, dari mulai dus kayak ini, terus HP-nya full ori itu maksudnya dalam arti aksesoris ya kayak gitu. HP-nya sih ya harusnya ori, kalau nggak ori mah nggak bisa masuk ke iOS ya. Jadi video udah kelamaan nih, jadi sekian aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you ya.